مرحبا أهلا النوادي. Kita lanjutkan kajian Mukhtasar Sahih Bukhari. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam a'dhamun nasi ajra fi sholati ab'aduhum fa ab'aduhum mamsha walladhi yantaziru sholata hatta yusalliha ma'al imam a'dhamu ajran min alladhi yusalli thumma yanam. Hadis dari Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang pahalanya paling besar dalam solat yaitu mereka yang paling jauh, yaitu paling jauh berjalannya menuju ke masjid untuk solat. Ya, ini hadis pertemuan lalu sudah diterangkan, tapi saya menjelaskan lebih rinci lagi biar tidak salah paham. Memang benar, orang yang jaraknya makin jauh dari masjid kemudian dia pergi ke masjid untuk solat, pahalanya lebih besar dibanding orang yang langkah kakinya lebih dekat ke masjid. Ini sebabnya karena langkah kaki, setiap langkah menuju ke masjid itu dicatat sebagai hasanah, sebagai pahala. Sebagaimana hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, Nabi mengatakan, ala adullukum ala ma yamhullahu ta'ala bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Mau aku tunjukkan pada kalian amalan yang menghapus dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Qalu bala ya Rasulullah. Maka para sahabat mengatakan, iya wahai Rasulullah. Nabi katakan, isbagul wudu 'alal makarih, isbagul wudu 'alal makarih wa kathratul khuta ilal masajid wa intizarus sholati ba'da sholati fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat fadzalikumur ribat. Nabi katakan, sempurnakan wudu di saat sulit. Yang kedua, perbanyak langkah kaki ke masjid. Nah, kenapa jarak jauh menuju ke masjid itu pahalanya lebih besar daripada jarak dekat orang sholat menuju ke masjid? Karena langkah kakinya tentu lebih banyak. Itu sebabnya. Kathratul khuta kata Nabi. Dan menunggu waktu sholat satu ke waktu sholat yang lain. Itulah ikatan kebaikan. Para ulama mengatakan memang benar, jarak makin jauh pahala makin besar. Akan tetapi ada yang namanya kondisional. Kalau semuanya menggunakan kaidah ini, muhajirin kosong. Wah, Habib katakan pahalanya besar, semua cari masjid yang jauh. Termasuk imamnya Ami Alwi juga akan cari masjid yang jauh. Wa muazinnya juga akan cari yang jauh. Kosong masjid muhajirin. Pemahamannya tidak seperti itu. Artinya apa? Kalau pertama ini spesifikasinya, beliau ini satu sosok orang ini sangat diperlukan di masjid tersebut. Dia sebagai tokoh, sebagai imam, pengurus masjid. Tentu maslahatnya mereka ini harus di tempat mereka, karena mereka yang mengurus masjid tersebut. Dan memang masjid tersebut sudah makmur. Jadi kalau sholat sampai membludak banyak lah. Nah, ini yang lain nih, misalnya tinggal di Projo 1, boleh sekali-sekali dia pergi di masjid yang lain. Tapi kalau masjid di kampung sendiri masih kosong, ngapain pergi keluar jauh-jauh? Makmurkanlah masjid terdekat kalian dulu. Karena hitungannya nanti fardu kifayah. Kalau hukum sholat berjamaah, kita ambil pendapat yang fardu kifayah. Kalau masjid itu kosong di satu kampung itu, tidak ada yang sholat, maka satu kampung itu berdosa. Jadi maksud pahalanya besar, justru yang seperti ini lebih besar, yang memakmurkan di kampungnya. Kalau kondisinya seperti itu, pengurusnya, imamnya, dan tokoh yang sebab dia hadir di masjid itu, orang juga banyak ikut sholat di masjid. Dan masjidnya sudah makmur, boleh dia sholat keluar. Tapi dahulukan masjid di kampung kita dulu. Sesekali nggak ada masalah keluar. Tapi yang menjadi yang sesuatu yang paling utama,
adalah masjid di kampungnya. Begitu juga hitungan sholat Jumat, kan di tempat mukim sholat Jumatnya. Orang-orang yang mustautinin, ya, istilah fikih namanya mustautinin, orang-orang yang tinggal di tempatnya. Dan kenapa langkah sholat di masjid yang jauh, jaraknya pahalanya makin besar dengan jalan kaki? Karena ada tantangan. Makin jauh tuh, pertama tenaganya makin banyak keluar. Semua capek karena ibadah, capeknya itu pahala. Capek karena ibadah, capek itu Allah catat pahala. Makanya dalam riwayat Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah dan juga riwayat Imam Tirmidzi dalam sunannya yang beliau lahir tahun 209 Hijriah, wafat 279 Hijriah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Basyiril masya'in fi zulami ilal masajid binurit tammi yaumal qiyamah." Berikan kabar gembira kepada orang yang jalan kaki menuju ke masjid dalam keadaan gelap gulita. Allah berikan cahaya yang sangat sempurna nanti kepadanya di hari kiamat. Sekali lagi, jangan memahami hadis tekstualis. Nanti semuanya jalan kaki, yang tinggalnya jauh juga jalan kaki. Gak semua yang kita gunakan, baik itu kendaraan, masuk juga ke hadis ini. Bukan hanya yang dimaksud jalan kaki, karena Nabi berbicara di zamannya. Di zamannya. Buktinya banyak sahabat juga yang datang sholat menggunakan kendaraan unta. Dalam riwayat hadis, satu sahabat datang mau sholat ke masjid pakai unta, berarti dia gunakan kendaraan. Kemudian dia lepaskan itu unta tanpa diikat. Nabi katakan, kenapa gak ikat unta? Saya mau tawakal kepada Allah. Nabi luruskan pemahaman keliru ini. Kata Nabi, "I'kil thumma tawakal." Ikat dulu baru tawakal. Maksudnya ambil sabab dulu, setelah itu serahkan kepada Allah. Tawakal bukan berarti tidak melakukan ikhtiar, tidak melakukan usaha, tidak. Setelah usaha, setelah itu baru tawakal. Nah, itu dalam riwayat dia menggunakan kendaraan unta. Nabi katakan, "I'kil thumma tawakkal." Ikatlah, kemudian tawakallah kepada Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan siapa yang menunggu sholat dari satu sholat seperti saat ini, dari waktu maghrib dia tunggu sampai isya." Jangan lupa niat i'tikaf, ya. Niat i'tikaf sampai isya. Setelah itu sholat ikut dengan imam berjamaah. Kata Nabi, itu pahalanya lebih besar daripada orang yang sholat tapi tadi dia tidur di rumah, baru dia balik lagi. Waktu istirahat dia keluar, habis sholat maghrib pulang ke rumah. Dengan orang yang habis sholat maghrib tetap menetap di masjid, niat i'tikaf, hadir majlis ilmu, Rasul katakan yang melakukan itu pahalanya lebih besar. Apalagi sholat berjamaah. Berjamaah itu dua orang sudah masuk sholat berjamaah. Yang penting ada imam dan makmum. Itu definisi sholat berjamaah. Ya, fil hadis, sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bi 27 darajah. Sholat berjamaah itu lebih afdol daripada sholat seorang diri. Afdolnya 20 derajat perbandingannya. Dalam riwayat yang lain 25 derajat, perbandingannya 25 derajat. Kok bisa beda? Nabi tidak konsisten. Katanya begitu orang orientalis tuh. Di satu hadis bilang 27, di hadis yang lain bilang 25. Yang benar mana? Kata orang-orang orientalis yang menyerang Nabi Muhammad SAW. Tapi ulama-ulama kita minal muhaddithin, mereka jawab,
Yang Nabi nyatakan 27 sholat berjamaah derajatnya, di hadis lain 25, itu tergantung orangnya. Orang yang sholat kalau dia khusyunya, adab sholatnya baik, khusyunya baik, sempurna sholatnya atau mendekati sempurna, dapat 27. Yang ada kurang-kurang sedikit dapat 25. Ada kurang-kurang sedikit di bawahnya itu. Jadi menjelaskan ahwalun nas, ahwalul musallin, keadaan orang yang sholat itu berbeda-beda. Ada yang dapat 27 derajat, ada yang dapat 25 derajat, ada yang dapat 21 derajat, ada yang dapat 20 derajat gitu. Dan dipastikan insya Allah yang sudah berusaha sholat, tetap sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam riwayat Allah katakan mereka semua yang hadir tidak khusyuk. Kata malaikat, imamnya, makmumnya, kulluhum, satu masjid gak ada yang khusyuk, pikirannya kemana-mana waktu sholat. Allah katakan apa? Mereka sudah berusaha berkumpul untukku, maka sebab berkumpulnya mereka aku terima sholat mereka. Nah ini husnuzon billah. Kita harus mendahulukan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan baru mulai mau ambil yang paling sempurna. Semua butuh proses bertahap. Yang penting sudah melaksanakan itu dulu. Nanti kalau yang sempurna itu proses. Kemudian bab berikut, bab fadli tahjir ila zuhri, bab keutamaan segera menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Hadal hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi bi tariqin, ya, ketika ada seseorang berjalan di satu jalanan, wajada ghusna syaukin ala tariq, dia mendapati ada ranting berduri di jalanan. Kemudian dia menyingkirkan ranting berduri tersebut. Maka Allah Ta'ala berterima kasih kepadanya. Lalu Allah ampuni seluruh dosa-dosanya. Ini mau jalan ke masjid, lihat ada batu di jalanan, tengah jalan, geser, bisa orang celaka, dapat pahala pengampunan dosa. Kemudian Nabi katakan lagi di dalam hadis, orang yang menggeser sesuatu atau menghilangkan suatu bahaya di jalanan terhitung sedekah. Dalam riwayat Sahih Muslim, ya, riwayat Imam Muslim, tumitul adza 'anit tariq sadaqah, menyingkirkan sesuatu bahaya di jalanan adalah sedekah, kata Rasul. Di dalam riwayat muttafaqun alaih, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini saya koreksi, kemarin di Muttaqin saya katakan riwayat dari Imam Dailami, ya. Hadis ini al-iman itu bid'un wa sab'un atau bid'un wa sittun syu'bah. Saya katakan itu riwayat dari Imam Ad-Dailami. Itu saya koreksi. Itu bukan riwayat Imam Dailami tapi riwayat muttafaqun alaih. Dan derajatnya mutawatir. Muttafaqun alaih berarti dari Imam Bukhari dan Muslim, sanadnya sama, isi hadisnya sama, orang yang meriwayatkan juga sama, namanya muttafaqun alaih. Kalau beda, hadisnya sama tapi sanad rawinya berbeda, disebut dengan rawahul Bukhari wa Muslim atau rawahu syaikhan. Tapi kalau muttafaqun alaih ini sama persis matan dan sanad. Dalam ilmu hadis demikian. Jadi dikoreksi, itu hadis bukan riwayat Imam Dailami tapi riwayat al-Imam Bukhari dan Muslim dan muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun. Nabi katakan al-imanu bid'un wa sab'un au bid'un wa sittun syu'batan fa afdaluha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza anit tariq wa haya'u syu'batun minal iman. Bahwa sesungguhnya iman itu bercabang-cabang, ada yang 70 lebih cabang atau 60 lebih cabang. Paling tertingginya la ilaha illallah, paling rendahnya menghilangkan bahaya di jalan, dan malu adalah satu cabang dari keimanan. Ulama mengatakan menghilangkan bahaya di jalan dapat pahala sedekah, maka hukum terbaliknya
memberikan bahaya di jalan haram, mengotori jalanan haram, buang sampah sembarangan misalnya, merusak ya ruang publik ini, lampu jalanan coret sana coret sini. Hukum kebaliknya itu, kebalikan itu namanya hadis maqlub. Kebalikan dari hadis tersebut, kalau menghilangkan bahaya dapat pahala, maka membuat bahaya atau melakukan kerusakan juga mendapatkan dosa.